Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran psikologi sosial. Kali ini kita akan membahas 3 hal yang sering banget terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari, yaitu stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Pertama, apa sih sebenarnya stereotip itu? Stereotip adalah keyakinan atau pandangan umum tentang sekelompok orang. Biasanya didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Contohnya, anggapan bahwa semua anak IPA itu pintar atau perempuan tidak bisa memimpin, padahal kenyataannya tiap individu itu berbeda. Lalu, prasangka adalah sikap negatif atau perasaan tidak menyenangkan terhadap seseorang hanya karena dia termasuk dalam kelompok tertentu. Misalnya, seseorang tidak mau berteman karena orang lain berasal dari suku yang berbeda. Sedangkan diskriminasi adalah tindakan nyata yang merugikan seseorang akibat prasangka tersebut. Contohnya, tidak menerima murid dari daerah tertentu. Pertanyaannya, kenapa sih prasangka bisa muncul dan bertahan? Ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu faktor sosial. Misalnya, cara kita dibesarkan atau pengaruh lingkungan yang menanamkan pandangan negatif sejak kecil. Kedua, yaitu faktor psikologis, seperti keinginan untuk merasa lebih unggul dari kelompok lain. Dan yang ketiga, yaitu faktor kognitif, yaitu kebiasaan otak manusia menyederhanakan informasi, membuat kita cepat memberi label pada seseorang. Jadi, tanpa disadari, prasangka sering muncul karena kita tidak terbiasa mengenal orang secara mendalam. Lalu, bagaimana cara mengurangi prasangka? Yang pertama, bisa melalui pendidikan dan kesadaran diri. Belajar memahami perbedaan dan berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Kedua, kontak langsung antar kelompok atau kontak hipotesis. Jika orang dari kelompok berbeda berinteraksi secara setara, punya tujuan bersama, dan saling bekerja sama, prasangka akan berkurang. Ketiga, yaitu empati, dengan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, yaitu dukungan institusi, seperti kebijakan sekolah atau tempat kerja yang menolak segala bentuk diskriminasi. Ketika prasangka berkurang, banyak hal baik bisa terjadi. Hubungan sosial bisa menjadi lebih sehat, kerjasama meningkat, dan rasa aman dalam masyarakat pun tumbuh. Di lingkungan kampus misalnya, mahasiswa dari berbagai daerah bisa saling bertukar budaya dan memperluas cara berpikir. Dan dalam dunia kerja, perusahaan yang bebas diskriminasi biasanya lebih kreatif karena ide datang dari banyaknya perspektif. Sekarang, coba kita refleksikan sedikit. Pernahkah kita tanpa sadar menilai seseorang hanya dari apa yang kita dengar? Mungkin dari cara mereka berpakaian, logat bicara, atau latar belakang keluarga. Stereotip dan prasangka bisa muncul bahkan dari hal kecil. Tapi perubahan juga bisa dimulai dari hal kecil, mulai dari membuka pikiran, mau mendengarkan, dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Empati ternyata punya peran besar dalam mengurangi prasangka. Saat kita mencoba memahami perasaan dan pengalaman orang lain, kita jadi lebih terbuka dan tidak mudah menilai dari luar saja. Misalnya, jika teman kita berbeda budaya, dengan mencoba melihat dunia dari perspektif mereka, kita bisa menghargai kebiasaan, cara berpikir, dan pengalaman hidup mereka. Empati membuat hubungan lebih hangat, kerjasama lebih lancar, dan konflik bisa diminimalkan. Selain itu, empati juga membantu kita mengenali kesamaan manusiawi, bahwa kita semua punya rasa senang, sedih, dan kebutuhan untuk dihargai. Ketika kita mulai merasakan apa yang orang lain rasakan, stereotip dan prasangka perlahan memudar. Dengan mengurangi prasangka dan meningkatkan empati, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. Empati memainkan peran kunci dalam proses ini dengan memungkinkan kita memaham. Empati memainkan peran penting dalam mengurangi prasangka dengan memungkinkan kita memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Dengan melihat dari perspektif orang lain, kita dapat menghargai perbedaan. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi psikologi sosial dengan lebih mudah. Jangan lupa berpikir terbuka dan menghargai setiap perbedaan. Sekian dari kelompok 1.